Malam semuanya, rekan-rekan, Bapak Ibu, saudara sekasih dalam Tuhan. Senang bertemu kembali dalam persekutuan doa malam ini, hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021. Nanti di dalam ini kita akan mendoakan beberapa pokok doa, dan juga akan ada pemberitaan firman Tuhan dari Pendeta Armin Honggo. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita bersatu hati di dalam doa di saat teduh. Amin. Baiklah, kita akan menyanyikan satu lagu, Kudaki Jalan Mulia, untuk memulai rangkaian persekutuan doa pada malam hari ini. Mari kita sama-sama naikkan satu pujian ini. Kudaki jalan mulia, tetap doa ku ingat ke tempat kita Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Baik, kedua. Ya Tuhan, bait ketiga. Pujian yang begitu indah ya, saya nggak tahu apakah di tempat saudara sekalian suaranya cukup jelas, karena di sini saya nggak bisa monitor ya. Yang mudah-mudahan kita sama-sama bisa menikmati pujian ini, dan mari kita sama-sama naikkan satu lagu lagi, yaitu Gembala yang Baik Bersuling dan Merdu. Sebenarnya bait pertama ini untuk para perempuan, kalau bisa mengikuti.
Para pria. Baiklah, mari kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Pada waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara mendengarkan suara saya ya. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa di surga Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon Tuhan menuntun kami dengan kebenaran. Mohon Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami, mengarahkan kami dan memberikan kami pengertian sehingga kami boleh bersatu di dalam firman-Mu untuk dapat memahaminya, mempergumulkan dalam kehidupan kami sehari-hari, karena kami ingin melakukannya ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mengajak kita ya melanjutkan renungan dari surat Roma. Hari ini kita masuk ke dalam Roma pasal yang ke-9 ayat 30 sampai 10 ayat 3. Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat pasal 10 ayat yang ketiga. Akan saya bacakan firman Tuhan demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Pasal 10 ayat 1, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha membuktikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, benar atau tidak benar kita menghadapi hal ini di dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa keputusan-keputusan yang kita buat sering sekali membuat kita bertanya-tanya, apakah keputusan ini benar atau tidak benar? Tentu saudara-saudara, apa yang menjadi keputusan kita, kebenarannya itu sangat tergantung kepada situasinya, faktanya, dan sebagainya, keadaannya, dan sebagainya, dan konteksnya seperti apa. Kadang-kadang kita menilai kebenaran itu berdasarkan hasil. Contohnya, ketika kita memutuskan sesuatu, kita masuk dalam satu pekerjaan, ternyata di dalam perjalanannya kita mengalami banyak sekali kendala-kendala dan mengalami kesulitan-kesulitan di dalamnya. Lalu kita pun mulai bertanya, apakah keputusan saya itu ini benar atau tidak benar? Atau seperti suami dan istri, atau mereka sepasang kekasih. Ketika mereka mempergumulkan untuk menikah, sering sekali di pihak wanita terus bertanya, apakah ini adalah pasangan tepat atau tidak? Oleh sebab itu biasanya wanita itu lebih banyak betul-betul mempergumulkan karena takut salah menikah. Lalu kemudian sampai di satu tahap akhirnya mereka menikah. Dan ternyata dalam perjalanan pernikahan itu, setahun 2 tahun kemudian terjadi keributan mulai mempertanyakan. Sebenarnya waktu saya putuskan untuk menikahi laki-laki itu, apakah ini adalah keputusan yang benar atau salah? Saudara-saudara, sama seperti juga anak-anak kita yang masuk kuliah. Ketika SMA mereka di kelas 3 atau di kelas 12, karena teman-teman banyak memilih satu yang ada, satu mata kuliah, satu itu jurusan, maka akhirnya karena banyak teman dia mengikutinya. Nah, setelah dia mengikuti kuliah itu, dia mengalami banyak sekali kesulitan, lalu kemudian dia mulai bertanya, apakah benar enggak pilihan saya ini? Mungkin pilihan saya itu salah. Nah, saudara, kita menghadapi pergumulan-pergumulan yang seperti demikian. Ternyata, saudara-saudara, di dalam rohani kita, sering sekali kita juga menghadapi pergumulan-pergumulan benar dan salah di dalamnya. Sering sekali bahkan kalau kita membaca dalam bagian ini, kita dibukakan gitu ya. Ada orang yang sudah salah, tetapi masih merasa dirinya benar, saudara. Kalau yang tadi itu sangat normal sekali ketika ada kesulitan-kesulitan, gitu ya. Tetapi di dalam kerohanian sering sekali sudah salah, tetapi berpikir benar. Nah, inilah yang membuat banyak orang itu tidak bisa keluar dan ada di dalam kebenaran yang sesungguhnya, gitu ya. Karena apa? Mereka ada di dalam sebuah kebenaran yang semu. Semu mengapa? Karena mereka berpikir aku sudah benar. Dan ini adalah gambaran yang tadi nas yang kita baca, gitu ya. Ada sebuah kesedihan hati daripada Paulus terhadap orang sebangsanya, gitu ya. Nah, di dalam bagian ini dia sudah menyelesaikan penguraian tentang keselamatan, gitu ya. Lalu kemudian satu masalah yang tinggal adalah lalu nasib dari bangsaku itu bagaimana, begitu. Nah, disinilah ketika dia sedang ingin menjawab ini semua, lalu kemudian sampai di satu bagian dia menyatakan apa? Satu keinginan hati dan kesedihan hati daripada Paulus terhadap bangsanya sendiri, yaitu orang Israel. Kenapa gitu ya? Karena mereka merasa mereka ada di jalan yang benar. Mereka merasa mereka sudah membuat keputusan yang benar. Tapi sebenarnya mereka nggak benar. Ada sesuatu yang salah di dalamnya yang tidak mereka sadari sebenarnya. Nah, inilah yang menjadi kondisi yang membuat Paulus sangat sedih. Kenapa dia sedih? Karena mereka nggak bisa menyadari kesalahannya. Kalau tadi anak remaja yang masuk kuliah, ketika dia sadar dia salah, mungkin jalan keluarnya dia berhenti dari sana, ganti jurusan, kan begitu untuk membenarkan. Tadi mungkin ketika
yang lebih berat itu adalah dalam pernikahan. Setelah nikah, baru menyadari itu salah. Itu adalah menghadapi kesulitan yang lebih berat lagi, karena kan kalau di dalam Tuhan itu nggak bisa diceraikan. Nah, dia harus menjalankan bersama, begitu kan? Walaupun berpikir ini adalah satu kesalahan. Nah, tapi di dalam kerohanian, sering sekali orang tidak bisa menyadari, masih tetap merasa dirinya benar. Tapi ada kesalahan. Secara logika, nampaknya benar. Karena dia bisa menyusun menurut apa? Dasar-dasar yang dia miliki. Dimulai daripada ajaran tradisionalnya, dimulai dari banyak orang menganut, mempercayainya seperti itu, memegang ini sebagai kebenaran. Nah, ini yang terjadi di dalam kehidupan orang Israel. Mereka itu membuat hati Paulus sedih karena apa? Gak bisa menyadari kesalahannya. Dan tetap menganggap apa yang mereka pegang itu benar. Nah, maka Paulus mengungkit sebenarnya apa yang menjadi perhatian dia. Yang menjadi perhatian dia itu adalah apa? Karena ketika mereka membangun kebenaran adalah berdasarkan perbuatan, bukan berdasarkan iman. Nah, disinilah yang menjadi perbedaan. Ya, padahal ya kata Paulus, hukum Taurat itu bisa membawa mereka pada kebenaran. Tapi mengapa waktu mereka lakukan itu nggak benar gitu ya? Nah, ada satu yang salah di dalamnya yang serius, justru prinsip. Yaitu apa? Justru kebenaran itu akan mereka dapatkan oleh iman, bukan karena perbuatan. Karena apa? Tidak seorang pun yang mampu melakukannya dengan sempurna. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, ini adalah latar belakang yang kita baca di pasal 9, ya bagian yang kita baca tadi. Nah, lalu kemudian saudara-saudara, masuklah Paulus kepada apa? Apa keinginan dari Paulus? Dan apa yang menjadi doanya? Satu hal yang membuat kita terkejut adalah Paulus berkata, keinginanku dan doaku adalah supaya mereka, bangsanya itu, diselamatkan. Pasal 10 ayat 1. Nah, saudara-saudara ini dikasih oleh Tuhan, nampaknya ada di jalur kebenaran. Nampaknya sedang mendapatkan hukum kebenaran. Tapi mereka justru ya diinginkan oleh Paulus supaya mereka diselamatkan. Inilah ironis di dalam hidup rohani sebenarnya. Betapa banyak manusia yang berpikir ada di dalam jalur yang benar. Di dalam hukum yang dia pikir seharusnya kalau jalankan itu benar. Tapi ternyata kehendak Tuhan itu berbeda dengan apa yang mereka pikirkan. Sehingga mereka tidak pernah sampai ke kebenaran. Malah ya dikatakan apa? Kalau nggak benar ya nggak selamat, seperti itu kan, seperti ini. Saudara-saudara, inilah yang menjadi kerinduan hati daripada Paulus dan doa dari Paulus. Lalu kemudian di ayat yang kedua, pasal 10 dan yang ketiga, di sana Paulus memberikan penjelasan. Ya, sebab aku dapat memberikan kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Saudara perhatikan ya, mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, aktivis. Ya, orang Israel ini sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tapi ayat 1, saya berdoa supaya mereka diselamatkan. Lalu kemudian Paulus melanjutkan bahwa mereka sungguh-sungguh untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi saudara, dua penyakitnya di sana. Ya, penyakit yang tadi sudah disebut yang pertama, gitu ya. Mereka giat untuk Allah. Jadi membangun kebenaran dengan apa? Giat untuk Allah. Lalu yang kedua itu mereka membangun kebenaran
berdasarkan pengertian sendiri. Mereka mendirikan mereka sendiri itu. Jadi semua dasarnya itu adalah pada mereka. Bukan pada Allah itu sendiri. Nah, inilah yang menjadi keprihatinan daripada Paulus terhadap bangsanya sendiri, yang dia mengatakan kalau cara hidup yang seperti ini terus diteruskan, mereka jauh dari keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya inilah yang sering kita sudah dengar, karena kita sudah berkali-kali mendengarkan, saya mengkhotbahkan bagian ini karena satu topik ini aja dibicarakan terus-menerus oleh Paulus. Tapi yang menarik saya dalam bagian ini yang menjadi berita kita pada hari ini adalah soal doa daripada Paulus, gitu ya. Soal doa dari Paulus. Apa doa dari Paulus? Doa dari Paulus adalah dia ingin, dia mendoakan bangsanya supaya diselamatkan. Nah, tapi ketika mendoakan supaya bangsanya itu diselamatkan, kita lihat ya, Paulus bukan hanya dari kulitnya berbicara itu, gitu ya. Tapi keinginan itu yang kuat itu karena dia ada dalam pergumulan daripada bangsanya. Dia tahu dengan jelas sebenarnya di mana letak kesalahannya. Karena dari pasal 9 ayat 30 sampai pasal 10 ayat 3 itu Paulus menceritakan yang apa yang sudah saya bahas itu kan. Yang menjadi dasar kenapa aku berdoa untuk keselamatan dari bangsaku gitu ya. Mereka umat pilihan Allah kan dikatakan seperti itu. Lalu kenapa kok sekarang ini mereka justru ya harus didoakan keselamatan mereka? Karena apa? Mereka sudah jauh dari kebenaran Allah karena mendapatkan hukum Allah. Dan mereka itu membangun kebenaran mereka sendiri. Karena mereka itu membangun kebenaran berdasarkan perbuatan mereka sendiri. Oleh sebab itu dia mengatakan mereka perlu didoakan untuk keselamatan mereka. Nah, jadi artinya apa, saudara-saudara? Kita berdoa itu bukan hanya sekedar soal apa. Ketika seorang meminta, doakan ini ya, oh iya, saya doakan. Nah, sampai maaf ya, saya kurang dan saya kurang dapat mengerti ya. Kalau sampai nama pun nggak disebut gitu ya. Apa yang bisa kita doakan? Karena sebuah doa itu harusnya keluar dari keinginan. Karena kita memahami pergumulan itu. Kalau enggak, kita enggak masuk di dalam pergumulan bersama-sama dengan orang itu. Masuk di dalamnya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka tidak heran doa kita itu sangat dangkal sekali. Tidak heran juga di dalam gereja itu kita berdoa, kita tidak merasakan Tuhan menjawab kita. Dan kita waktu berdoa kita bosan sekali mendoakan. Dan itu saja yang kita doakan, betul nggak, saudara? Paulus kita berdoa untuk keselamatan bangsanya. Dia tahu sampai mendetil apa pergumulan yang sesungguhnya terjadi. Yang membuat hatinya betul-betul sangat sedih sekali. Kenapa ya bangsaku itu seperti ini ya? Aduh, sayang sekali mereka itu begitu dekat dengan kebenaran. Dan dikasih hukum kebenaran itu, tapi mereka justru tidak mencapainya. Dan dia melihat nasibnya itu loh. Itu membuat dia sangat prihatin sekali. Dan dia mengatakan, inilah keinginanku dan doaku. Yaitu supaya mereka diselamatkan. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan. Waktu kita mau berdoa, maka kita harus masuk dalam pergumulan orang yang kita doakan. Nah, kita menjadi satu kelompok yang seharusnya bukan hanya berkata-kata waktu berdoa, tapi adalah mengeluarkan keinginan hati yang paling dalam, kerinduan, keprihatinan di dalam hati kita untuk keselamatan orang lain. Itu harusnya muncul dari dalam kita yang keluar di sana. Maka dengan demikian, saudara-saudara,
Kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam doa. Kita akan mengalami betapa indahnya di dalam doa kita. Nah, saya sangat menyarankan ya setiap kita ketika memimpin doa. Ketika kita mau mendoakan sesuatu, baik secara pribadi, khususnya, jangan hanya mengucapkan begitu saja. Alangkah baiknya kita mulai memperhatikan orang dan mulai ikuti pergumulannya dan doakan keluar dari hati kita yang paling dalam apa keinginan kita terhadap dia. Mari kita lihat anggota keluarga kita. Apa kesedihan yang membuat kita? Apa yang membuat kita sedih ya? Kesedihan apa ya yang mengganggu hati kita ketika melihat dia? Apa yang kita inginkan di dalamnya? Kalau Paulus melihat dengan jelas adalah dia ukur dari keselamatan mereka. Ketika dia melihat bangsanya sendiri, saudaranya sendiri, justru tidak mengenal Kristus, tapi dengan keras hati membangun kebenaran sendiri. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini menjadi sesuatu yang mengganggu hatinya, kesedihan hatinya. Dia lalu berdoa untuk mereka. Saya mengajak, ya, kita masuk dalam waktu yang tenang sejenak. Ayo kita pikirkan orang yang dekat dengan kita. Apa yang membuat dia itu membuat hati kita sedih? Apa keinginan kita terhadap dia? Soal keselamatannya, soal imannya, soal kasihnya, soal pengharapannya pada Tuhan. Apakah itu ada atau tidak itu? Mari kita lihat ini semua. Supaya setiap kali kita berdoa, kita merasakan kehadiran Tuhan di dalam doa kita. Amin, saudara. Mari kita akan masuk dalam doa. Saya mengajak kita bersama-sama pada saat ini, kita mulai memperhatikan orang dalam sekeliling kita. Mari kita lihat satu orang yang ada di sana, yang menyentuh hati kita, membuat kita sedih, yang kita merasakan ada sesuatu yang memang dia perlu dikuatkan, dia perlu disadarkan, dia perlu kembali pada Tuhan, dia perlu beriman, dia perlu diselamatkan. Dan untuk saudara ini, saya mengajak kita mendoakan untuk orang ini dengan sungguh-sungguh. Bapa di surga, sering sekali kami sudah tidak merasakan apa-apa ketika kami berbicara dengan Engkau. Kami dapat menutup mata dan melipat tangan ya Tuhan. Lalu mengucapkan kata-kata yang indah sesuai dengan pokok-pokok doa yang diberikan buat kami. Tetapi hati kami tidak tergerak, tidak tersentuh. Hati kami dingin ya Tuhan. Kami begitu jauh dari Tuhan. Sehingga kami tidak antusias untuk berdoa. Kami mohon Engkau mengampuni kami ya Tuhan. Mohon Roh Kudus menolong kami, supaya hati kami boleh diberikan kehangatan, diberikan kepekaan, supaya kami dapat merasakan pergumulan-pergumulan di orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Biarlah kami dapat melihat orang itu di dalam doa kami.
Dan biarlah kami dapat mengerti pergumulannya dan kami boleh sungguh-sungguh menyerahkan kepada Tuhan. Menjadi keinginan hati kami supaya dia boleh selamat, supaya dia boleh mengalami kasih Tuhan. Kami ingin mengalami pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan ketika kami mendoakan orang lain, ya Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Kami rindu setiap doa kami berjumpa dengan Engkau. Punya doa yang menjadi satu percakapan yang mendalam dengan Engkau, Tuhan. Terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saya kembalikan kepada Pak Rahmat. Baik, guys. Oke. Baiklah, sebelum kita lanjut ada beberapa pokok doa yang akan kita sama-sama doakan. Untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kalau memang ada pokok doa, mungkin bisa dimasukkan di dalam chat, nanti saya akan coba bacakan, nanti kita akan doa bersama. Yang pertama, kita akan mendoakan Bapak Victor untuk proses pengobatannya dan juga biaya yang harus dikeluarkan untuk selama proses penyembuhan. Kiranya kita juga sama-sama doakan juga keluarga yang untuk mendukung agar Bapak Victor dapat kembali pulih dan sehat seperti sedia kala. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa kami bersyukur Tuhan, Tuhan yang begitu baik, Maha Berkuasa. Tuhan, Kau boleh menolong saudara kami, Bapak Victor, dalam pergumulannya, kesehatannya. Tuhan, Kau boleh campur tangan, memberikan suatu mujizat Tuhan kembali kepada saudara kami, agar ia dapat kembali pulih, dan juga keluarganya yang mendukung dapat dikuatkan, untuk dapat terus senantiasa setia dalam Tuhan. Dan juga kami doakan biaya-biaya yang harus dikeluarkan, dan Tuhan Kau boleh campur tangan, sehingga boleh memiliki satu kekuatan finansial juga untuk dapat mengatasinya. Dan Tuhan Kau boleh tolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami doakan. Baik, ada satu pokok doa lagi, yaitu Dr. Amon. Kita sama-sama juga doakan. Beliau sedang menjalani isolasi mandiri, dan kita berdoa agar staminanya juga segera kembali pulih, dan juga keluarga yang melayani boleh tetap dikuatkan, baik kondisi fisiknya juga mentalnya, dan tetap berserah, tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita juga doakan untuk Dr. Amon. Kami juga berdoa untuk Dr. Amon yang sedang menjalani isolasi mandiri. Tuhan, kami mau serahkan proses pengobatan dan juga perawatan selama menjalani isolasi sendiri ini, agar ia dalam perlindungan Tuhan tetap mendapatkan kesehatan dan stamina yang baik, dan dapat terus menjadi kuat melawan segala penyakit yang ada. Dan Tuhan yang mendoakan juga keluarga yang mendukung, agar mereka juga diberi kesehatan yang baik pula, dan juga iman mereka tetap teguh dalam Tuhan dalam segala kondisi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Ada satu lagi, yaitu Pak Ganta dan istri. Ada hasil tes, saya nggak begitu jelas hasil tes istri dan Pak Ganta, besok baru tahu. Mungkin kita mendoakan bahwa mungkin hasil tesnya baik, dan beliau dapat beraktivitas juga seperti sedia kala. Untuk istri dan Pak Ganta, ya. Mari kita doakan. Itu anaknya Dr. Amon. Gimana? Ganta anaknya Dr. Amon. Oh, oke. Oh, istri dan Ganta satu keluarga, ya. Kita sudah doa tadi, ya. Oke.
Ada lagi? Contoh masih ada? Nggak ada. Sudah ya? Ya. Oke, berarti saya juga minta tolong doakan untuk ada doa adik saya, Suyanti yang ada di Jakarta, untuk mereka berdua. Ya, Jakarta juga lumayan cukup tinggi ya COVID-nya, seperti halnya Pekanbaru. Doakan juga untuk anak mereka yang juga sedang menjalani terapi, agar diberi kekuatan untuk dapat menjadi anak yang pulih dan sehat seperti anak-anak lainnya. Mari kita sama-sama naikkan. Tuhan, yang berdoa untuk adik kami, Nanti dan juga suaminya. Kiranya Tuhan, Kau boleh bertumbuh tangan kepada keluarga ini, dan juga mereka diberikan suatu keyakinan penuh untuk tetap bersandar kepada Tuhan, khususnya untuk perawatan anak mereka. Tuhan, kami mendoakan juga anak mereka yang akan menjalani satu terapi. Kiranya Tuhan boleh tolong agar terapi yang dijalankan dapat memberikan suatu hasil yang positif dan perkembangan yang baik untuk si anak ini. Kami serahkan kepada Tuhan, kiranya boleh pakai anak ini menjadi kemuliaan nama-Mu juga. Terpuji dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kantor Dokter Ahmad, Mama Pak Pontik tolong didoakan. Oke, lagi. Mama Pak sama Ibu Hamil dan Elsie yang barusan melahirkan putri pertama. Oke, ada Pak Mama dari Pak Ponti. Juga kita akan sama-sama doakan. Ada juga Ibu Hamil dan Lause Elsie yang baru melahirkan putra atau putri? Putri pertama ya. Mari kita sama-sama doakan. Tuhan, kami doakan juga untuk Mama dari Pak Ponti yang juga sedang menjalani proses pemulihan. Ya Tuhan, kami boleh tolong proses perawatan yang sedang dijalani dan juga keluarga, agar diberi satu kekuatan untuk dapat terus merawat orang tua kami, agar ia boleh dapat kembali pulih dan juga dapat terus semakin bertumbuh dalam iman akan Tuhan. Ya Tuhan, kami terus mendoakan bagi orang tua yang sedang masa pemulihan dan juga sedang selamat dulu. Ya Tuhan, boleh kuatkan dan boleh beri kesembuhan. Sekiranya semua itu hanya seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapak. Terpuji Tuhan, yang berdoa juga untuk Elsie dan juga ibu-ibu yang mengandung. Ya, kiranya Tuhan, Kau beri kekuatan dan kesehatan bagi ibu dan anak yang baru saja lahir ke dunia ini. Ya Tuhan, boleh tolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada lagi? Sudah? Cukup ya? Baik, kita akan mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini. Ya, kita akan mengakhiri. Mari kita sama-sama mengangkat menyanyikan satu pujian, itu janji yang manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu. Aku memimpinmu, kau tidak akan aku lupakan. Aku menolongmu, yakinlah teguh. Baik, kedua. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan
persekutuan doa pada malam hari ini. Untuk doa penutup, saya meminta contoh Lucia bisa tutup dalam doa. Contoh Lucia. Ya. Oke, satu dengar. Oke, nah kita masuk dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau malam hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu, dan kami juga boleh bersama-sama diingatkan kembali oleh firman Tuhan yang mengingatkan kami pentingnya kami berrelasi dengan Tuhan, pentingnya kami memiliki hati di dalam berdoa, dan kami tahu Tuhan menjadi pergumulan setiap kami untuk bagaimana kami bisa tetap dari hati yang terdalam untuk bisa berrelasi dengan Tuhan, untuk dari hati yang terdalam bisa memperhatikan juga rekan-rekan kami, saudara seiman kami, dan juga keluarga dari saudara seiman kami. Saat ini kami juga terus berdoa untuk jemaat kami, untuk rekan-rekan kami, untuk saudara-saudara kami, di dalam pergumulan rumah tangga mereka. Mereka yang sedang bergumul dengan pasangan mereka, mereka yang sedang bergumul dengan anak mereka, mereka yang sedang bergumul dengan relasi dalam keluarga inti atau keluarga besar. Tuhan juga akan terus menyertai mereka, menguatkan iman mereka, menyegarkan iman mereka, untuk mereka tetap yakin bahwa mereka tidak sendirian. Meskipun mereka harus menangis, meskipun mereka harus sedih, meskipun mereka harus sendirian di dalam menghadapi pergumulan yang tidak mudah, tetapi Tuhan tetap menjadi sahabat mereka. Saat ini kami juga tetap bersama-sama mendoakan juga untuk kerinduan daripada Lydia dan suami untuk bisa memiliki keturunan, yaitu anak daripada Pak Yono dan Ibu Luciana. Tuhan juga akan menolong untuk kerinduan mereka, dan kami juga mereka untuk Maria dan juga pasangannya. Tuhan juga akan menyertai mereka juga dalam persiapan membangun bahtera rumah tangga mereka. Engkau akan sertai mereka dalam pekerjaan mereka. Tuhan juga akan menolong juga untuk John D dan Penny. Di dalam mereka juga membimbing anak-anak mereka. Dan juga untuk pekerjaan mereka Tuhan tetap sertai. Dan pada akhirnya kami juga mereka untuk setiap iman, setiap kami, Tuhan tolong kami untuk apapun yang menjadi tantangan. Meskipun dalam misteri depan yang kami tidak tahu, Tuhan tetap akan kuatkan kami. Tuhan akan mampukan kami juga untuk kami bisa menjaga kesehatan kami. Kami sangat membutuhkan hikmat Tuhan, supaya kami bisa peka kepada apa yang menjadi tuntunan Tuhan untuk setiap kami, terus bisa semakin hari, semakin meneladani kasih Kristus. Dan kami juga henti-hentinya mendoakan untuk pandemi di Indonesia yang semakin hari juga semakin meningkat. Ya Tuhan, tolong anugerahkanlah kemampuan dan juga moral yang baik kepada bangsa Indonesia untuk mereka tidak meremehkan akan pandemi ini, untuk tidak menganggap bahwa dengan adanya vaksin mereka sudah kuat dan mereka meremehkan, untuk tetap bisa menjaga jarak dan juga bagaimana menjaga diri mereka sendiri dan juga menjaga orang tua yang ada dalam rumah mereka. Tuhan tolong juga anugerahkan hikmat dan kekuatan kepada para pemerintah, karena kami tahu Tuhan tugas mereka sudah sangat banyak. Polemik di negara kami sudah sangat banyak. Tuhan mampukan mereka, berikan hikmat kepada mereka di dalam menyelesaikan satu persatu masalah yang sangat tidak mudah di negara Indonesia ini. Tuhan tolong juga kami Tuhan, mampukan kami sebagai satu tubuh Kristus untuk tetap peka kepada apa yang menjadi tuntunan Tuhan, tetap menjadi terang dan garam di tempat kami masing-masing. Ini doa kami bersama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan permohonan syukur kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat malam.